Wah, ini belum masuk ke rangkaian Trisuci Waisaknya ya, baru preparationnya ya. Hari kedua itu tanggal 14 berarti kita masuk ke sini. Nah, jadi pada hari kedua ini kita bangun sekitar jam 5.30 pagi untuk bersiap-siap. Sebentar, yang mana ya? Kita mulai nih frame-nya oke dari sini. Nah, kita bersiap-siap pagi untuk makan dulu. Setelah itu kita mengikuti rombongan berjalan ke Borobudur. Jadi mereka tuh nggak pakai kendaraan karena ya ini juga nggak terlalu jauh. Mungkin nggak terlalu jauhnya itu sekitar 45 menit ada kali berjalan. Ini masih pagi banget. Kalian lihat tuh cahayanya masih miring, bagus banget cahayanya. Aku sangat beruntung sih motret di sini. Cahayanya itu bagus. Nah, kita berangkat. Ini kayak foto ini aku sengaja lagi nungguin mereka lewat. Ini aku udah ngerti, wah nih Tugu ini bagus nih jadi point of interest. Aku nungguin di sisi satunya, terus bener-bener aku nungguin mereka lewat. Pas tengahnya kosong, nggak ketutupan mereka, orangnya langsung aku jepret seperti itu. Aku udah nungguin. Nah ini susahnya juga, ini aku kayak gini aku jalan bisa maju mundur nih buat liputannya. Foto video juga sama maju mundur dari sisi kanan kiri, dari belakang, dari paling depan, kayak gitulah. Mereka lagi berangkat tuh berbaris, ada ini aku kasih framing juga. Nah kalau ini sama di pedesaan yang tadi ceritanya, yang ini di Wanurejo ini, kalau yang ini mereka berdua lagi lewat di rumah ini. Kelihatan ada dua rombongan. Ini sama ini komposisi yang kurang lebih mirip. Ini aku suka banget sama rumah tua ini. Terus ini ada mereka, ini ada bayangan-bayangan, lightingnya lagi bagus banget kontrasnya. Nah akhirnya sampai ke Candi Borobudur. Candi Borobudur itu gede banget. Kalau kalian yang belum pernah ke sana, lokasinya gede banget pokoknya. Capek jalannya. Tuh bakso Swalubi. Sini ada storynya nih. Jadi kalau ini dalam foto ini kelihatan nih objeknya di sini, terus nih komposisi sepertiga. Ini ada sponsor dari panitianya Walubi, terus ada yang jaga seperti itu. Kita masuk lewat pintu khusus nih, pintu belakang gitu. Tuh dari ke depan ke belakang lagi gitu kan. Nih ada buah kayak gini, aku jadi ngambil yang art juga. Terus nih foto bersama mereka ada di depan candi sebelum memulai. Ini semua berlangsung secara dadakan semua, nggak ada yang di atur. Nih aja masih ada yang ketutupan nih orang-orangnya tuh di belakang. Cuman ya sudah, ini panas banget tuh kalau kalian lihat. Ini mereka menghadang matahari banget sih, sipit banget nih semua. Panas banget parah, tapi cerah, cuacanya bagus. Nah nggak disangka sebenarnya ternyata upacara ini cukup besar dan dihadiri sama tamu-tamu penting nih, setingkat menteri, terus pengurus tinggi organisasi TNI, Polri, sama orang-orang penting lainnya. Nah ini acara ini aku ngeliput acara mereka lagi bakti sosial seperti itu. Oke, ini udah balik. Terus nah di sana itu memotret momen seperti ini. Jadi kalau aku nggak asal motret, tapi bener-bener ada ceritanya yang harus aku tunjukin dalam foto itu. Dan menurut saya penting sih kalau ada cerita dalam story ini. Nanti kalau kalian bisa lihat, itu mostly aku ambil ada wide, medium, sama close up. Nah jadi wide itu buat nyeritain suasana, medium itu biasa buat kegiatan, sama close up itu buat detail-detail produknya. Dan kalau buat event seperti ini, bisa dibilang mungkin jurnalistik juga, itu aku lebih mementingkan sebenarnya momen terlebih dahulu baru art sih. Kalau kalian fotonya art banget tapi nggak ada momennya, nggak ada ceritanya, ya sama aja, itu buat apa. Kan ini kan tujuan aku buat klien supaya mereka punya dokumentasi, dan dokumentasinya juga bukan asal ya. Kalau dapat syukur, kalau lebih ada artnya lagi lebih bagus lagi seperti itu. Jadi ada nilai seninya juga kan. Oke, sekarang kita masuk ke 2.2. Ini baksosnya. Kita masuk ke sini.
Oke, nah ini bakti sosialnya nih seperti yang aku lihat, ini kan bisa dibilang medium shot di sini. Tuh, di sini aku lagi sini jadi ini bakti sosialnya itu bener-bener ada kegiatannya menurut aku yang harus difoto. Jadi nggak ngasal fotonya. Dan foto yang penting itu rapi sih menurut aku. Oke, sebentar. Nah, elemen penting nih, dia lagi ini, terus lagi periksa juga si anak, diperiksa suster, didampingi bapaknya. Jadi kalau sambil motret itu, kalau aku biasanya sambil mikir tuh, sambil motret, aku sambil mikir, wah ini foto ini captionnya apa nih? Jadi kayak ini kan seorang perawat sedang memeriksa anak, dan anaknya ini ditemenin bapaknya seperti itu misalkan. Jadi setiap foto itu harus ada story-nya, nggak, jangan foto asal. Kalau foto dokumentasi itu, kalau foto asal ngapain, ada artnya lebih bagus lagi. Komposisi juga perlu diperhatiin, seminimal minimalnya mainlah komposisi center lah, itu paling aman. Bakti sosial tuh rame banget di sini, ada banyak rakyat. Ini benar-benar free bakti sosial ini, dan menurut aku termasuk rapi sekali. Mereka mendaftar lalu mereka nunggu di sini. Nah, dalam ini yang aku pelajari juga nih di sini. Sebentar sambil baca. Oke. Ini yang aku pelajari juga di sini, kalau lagi motret itu, aku dulu kan sempat motret buat kedutaan Inggris, dan aku belajar sesuatu, foto itu harus ada ceritanya dan lengkap. Kayak ini aku sengaja aku nggak potong nih logo-logo Walubinya, ini masih ada di sini. Jadi bener-bener foto ini banyak meaningful gitu loh. Ini kalau perlu di crop kiri masih nggak masalah karena ini ada logo di sini. Seperti itu. Kelihatan sponsornya juga. Nah, kalau ini sekedar kegiatan aja, candid. Jadi candid juga nggak ngasal, harus ada poin yang kita candid itu apa, seperti itu. Kita harus memperhatikan etika juga. Terus ini sambil motret, sambil mikir nih, maksudnya dalam kegiatan ini polisi juga ikut membantu loh, seperti itu. Tuh, ini perawat-perawat, dokter-dokter ini itu didatangkan nggak cuma dari wilayah sekitar, tapi ada juga yang dari Jakarta. Aku juga sempat dengar ada yang dari daerah Pondok Indah atau apa, itu juga ada. Tuh, ini foto ini kaidah framing, komposisi center, interaksi, logo nggak kepotong sama sekali, dokter pasien. Ini menurut aku bagus banget foto ini. Ini terus ini detail tuh orang-orang tua yang dibantu juga sama baksos mereka. Nggak cuman orang tua, ada anak-anak, sengaja aku foto juga biar ada story-nya lagi. Nah, anak-anak lagi ngedaftar. Terus nah ini sengaja nih aku nggak potong tulisan ini, tuh kelihatan spesialis anak. Terus ini si dokternya lagi interaksi, seperti itu. Ini apa, panitia yang sedang membantu anak-anaknya. Semua itu ada story, sponsornya masih nih Walubi, nggak kepotong kayak gitu. Anak-anak SD itu mereka juga rapi sih daftar kayak gini, berkumpul. Panitianya menurut aku cukup bagus, detail-detailnya juga seperti itu. Oke, nah ini alat-alatnya dibantu sama TNI AU juga. Ini aku ambil detail, aku ngambil nih lokasinya di pondokannya ini. Terus di tuh detail ini ada medium shot. Nah, aku sengaja kenapa aku nggak ambil close up, karena ya gimana pun kan orang lagi buka mulut gini kan pasti jelek kan di close up. Sengaja aku nggak ada ambil close up, aku ambil medium shot seperti ini. Dan ini ada 3 nih, ada perspektifnya, terus mereka bertiga lagi bekerja juga, lagi pokoknya full of story lah kayak gitu. Panas banget juga di sini, tapi untungnya ini ada AC kalau dalam tenda. Tuh, aku ngambil wide shotnya, suasana di dalamnya seperti apa. Nah, ini aku nggak lupa, aku ambil nih tuh sponsornya kan, maksudnya yang ngebantu. Penting banget dalam foto event ngambil detail-detail seperti ini. Dan nggak cuma tulisan ada, ini aku ada alatnya kayak gitu sih.
Jadi bener-bener ngambil foto itu jangan asal. Terus obat-obat yang digunakan. Ini ada si kakek lagi sakit apa ini, katarak mungkin ya. Nah, aku ambil ini mostly aku cuman pakai dua lensa doang sih, 24 35 sama 50. Ini mungkin 50 kali, 50 seperti itu. Terus nih lagi ada bedah juga masuk kegiatan, mereka lagi membedah, nggak dikasih lihat detailnya di sini sengaja, pasti ngeri dong kalau dikasih lihat kayak gitu. Ini mereka dia udah selesai operasi. Ini ada yang operasi katarak, itu juga ada semua di tempat dan gratis semuanya. Tuh, semua ada interaksinya, ada storynya, nggak ada yang kepotong aneh-aneh, nggak miring-miring aneh. Komposisinya rapi aja, rapi, bagus. Tuh lebih sulit sih menurut aku dibanding foto miring-miring. Tuh semua ada interaksi, komposisinya juga center, nggak usah yang aneh-aneh, sepertiga kalau memang nggak butuh sepertiga ruang arah gerak ya udah center aja, itu lebih bagus daripada kelebihan tapi nggak ada sepertiga tapi nggak ada storynya kan percuma. Framing juga ini dari apoteker. Nah ini ada ceritanya, ini aku foto dalam pikiran aku, mereka kerja sampai kelelahan kayak gitu, bagi-bagi. Oke. Nah sekarang kita masuk ke nextnya, ke bagian upacara. Oke sebentar. Nah acara ini dimulai pagi menjelang siang hari. Semoga nggak kepotong ya yang di sini. Pagi menjelang siang hari, dan ini panas banget, parah. Dan masing-masing jurnalis, oh ya aku ceritain juga di sini tuh banyak banget jurnalisnya karena ini acara besar. Ada yang jurnalis, ada yang dokumenter, ada ya freelance dari mana mungkin seperti itu kan. Oke, dan banyak ngejagain, mereka dijagain juga. Jadi yang sulit dari foto kayak gini itu kan mereka banyak penjaganya tuh, ada banyak yang ngejagain, jadi aku nggak bisa sembarangan mendekat ke mereka. Dan ya mau nggak mau kan harus pakai lensa yang agak jauhan seperti itu. Orang-orang penting di foto, aku mostly foto ini semua dari awal itu aku foto pakai RAW. Kalau kalian ada yang tanya, aku pakai RAW dan JPEG sengaja aku ambil untuk preview, RAW untuk editing. Kenapa aku pakai RAW? Kayak foto ini aja nih, kalau nggak aku pakai RAW gelap nih, parah nih pasti muka ini aku terangin mukanya supaya kelihatan seperti itu. Oke, terus aku foto cerita juga. Nah masing-masing jurnalis itu biasanya punya orang pentingnya mereka masing-masing sendiri. Misalkan jurnalisnya menteri keagamaan, ya pasti mereka cuma ngikutin menteri doang gitu. Nah kalau aku sendiri ini kan lebih ke event keseluruhannya. Dan ya mereka itu kalau biasa udah dapetin foto, mereka udah dapetin, misalkan si ibu ini dia punya fotografer pribadi mungkin. Nah itu kan pasti menambah fotografer lagi. Mungkin dari orang polisi ini juga ada, aku lihat ada 2 fotografer dari benar-benar dari orang kepolisian, TNI juga punya sendiri. Jadi ramai banget sih di sana. Dan kalau aku sendiri lebih fokus ke acaranya, beberapa orang penting sekilas, sama kalau aku lebih memotret waktu itu di lebih ke Sangga Theravadanya seperti itu. Jadi kalau biasanya foto-foto kayak gini tuh butuh pengalaman sih untuk ngerti kira-kira momen apa yang akan berlangsung, dan kita tuh harus tahu standby di mana supaya nggak keduluan orang lain kayak gitu. Terus ini foto-fotonya. Nah, aku mau cerita sedikit. Jadi kesulitan yang aku alamin waktu di sini itu keterbatasan lensa. Ini tempat itu gede banget. Nanti aku kasih lihat sketsanya. Dan nah, kesalahan aku di sini itu aku lupa bawa lensa 70-200 karena aku nggak tahu akan ada event ini. Karena itu kan berat banget kan tas itu, dan tas itu aku ransel, aku bawa terus. Aku tinggal 70-200. Ternyata
butuh lensa 70-200 dan aku nggak bawa. Jadi ini mostly lensa terpanjang aku punya cuma 50 di full frame. Ini aku motret udah paling depan nih dari semua jurnalis, bisa dibilang nutup-nutupin apa. Jadi ya di sini aku membuat banyak musuh musuh tanda kutip seperti itu. Dan aku kira nggak ada, itu kesalahan aku nggak bawa lensa 70-200. Dan ya mau ngedeketin juga susah kan, takut dimarahin sama penjaga-penjaganya seperti itu. Oke, terus di sini tuh aku salut sama mereka. Dan mereka tuh menjalankan fungsi mereka masing-masing. Ada yang bakso segala, itu panas, terik, parah banget. Dan aku sendiri motret tuh uh, sampai basah, sampai kering lagi, basah lagi, kering lagi. Pokoknya aku salut sama mereka semua di sini. Dan biasanya nih kalau acara seperti ini ya, kalau kalian yang belum pernah, acara kayak gini yang gede-gede gini biasanya nggak akan dimulai sebelum tamu penting itu datang. Jadi jangan harap tepat waktu juga, pasti adalah yang nggak tepat waktu kayak gitu. Setelah tamu datang baru bisa dimulai, kalau nggak akan dimulai itu tadi yang rombongan itu. Nih foto-foto gini aku ngutamin ekspresi kayak gitu. Itu tadi tas tuh aku bawa semua isinya lensa, jadi aku bawa lensa 50 2435 sama 1635 aku bawa, sama lensa titipan teman aku juga. Di sana aku bawa minum juga di tas, pokoknya lumayan berat lah pokoknya gitu. Dan oh ya, tadinya aku mau pakai dua kamera double strap kan, tadinya mau pakai 5D sama 6D itu sebenarnya. Tapi setelah aku trial, aku coba-coba, ternyata itu sulit kalau udah harus pakai dua kamera kanan kiri. Terus aku masih bawa ransel lagi, akhirnya aku tinggalin ransel aku kayak gitu. Aku tinggalin double strapnya, aku motret pakai yang 5D doang. Nah ini kalau kalian lihat nih foto LCD kayak gini-gini nih, ini sebenarnya aku motret kurang bener. Dan kalau lihat nih LCD ini kenapa benderanya nih kok hilang kayak gini kan, ini karena aku motret shutter speednya terlalu cepat, mungkin bisa 1/1000 2000. Dan ini nggak boleh sih harusnya kalau buat LED kayak gini, karena ini kan jadi jelek nih. Harusnya pakai ND filter kalau memang bagus. Oke, ini tuh aku ambil dari sini, aku ambil. Nah ini kalau dua ini nih, ini foto ini aku nggak terlalu suka kalau dibandingin sama ini lebih bagus jauh. Kenapa menurut aku ya, ini analisa aku sendiri. Kalau foto ini kan sini kan ramai nih di belakang frame-nya, ini orang ini berjajar udah bagus, nggak masalah. Foto ini pertama belakangnya nggak terlalu rame. Terus kedua, mereka ini kan orang-orang penting nih, jadi kalau aku ambil dari bawah itu akan menunjukkan mereka kan jadi badannya juga lebih tegap. Dan ini psikologi juga kan, foto diambil dari bawah kan, subjek yang kita foto itu terkesan lebih lebih tinggi gitu daripada kita. Ini lebih bagus jauh daripada foto ini, menurut aku sih. Itu analisa aku seperti itu. Maka aku ambil, setelah ambil foto ini aku ambil dari bawah. Ini aku pakai lensa 50 semua, 50 juga. Nah ini harusnya sih aku ambil, biasanya kalau event kayak gini aku ambil detailnya per orang nih, aku biasa ambil semua. Cuman karena aku nggak punya 70-200, mau nggak mau aku main cropping sih. Itu tuh nih LED-nya parah nih. Ini kesalahan aku memotret. Terus nah ini MC-nya seperti itu nih, kegiatan-kegiatan mereka. Nah terus ini aku kasih lihat ke kalian ini tuh, ini sebentar. Nah ini BTS-nya nih, temen aku Andi sama temen aku lagi satu lagi, panas banget di sini. Ini di Candi Borobudur ya. Ini temen aku si Teddy, dia sampai ngeringin keteknya dia kayak gitu. Nah ini aku kasih gambar kayak gini nih. Nah jadi aku kasih gambaran memotret di sini ini. Jadi ini nanti yang Instagram mungkin kalau nanti keputus aku mulai lagi ya sebentar. Nah ini gambarannya nih. Jadi di sini ini area tenda yang di kanan ini.
gede banget tendanya. Ini terus ini bintang-bintang ini orang pentingnya. Biru ini jurnalis ini. Guys biasa ngumpul nih di sini dan ini area ini clear nih kalau, dan aku nggak berani nih lewat ke area ini karena ini orang penting, di sini panggung dan aku nggak berani kan. Jadi kalau mau dari sini aku mau pindah ke sini dari bawah ke atas, aku pasti harus muter nih dari bawah, aku lari ke atas. Nah lari ke bagian dari kiri lari ke kanan kayak gitu. Terus ini ada LED dan nah aku kan cuman bawa 50, aku nggak bawa 70-200, kesalahan aku. Jadi aku nggak bisa mendekatin mereka sama sekali, aku nggak mau. Ya ini spot-spot yang aku foto nih, yang garis-garis kuning ini foto di sini nih udah yang di depan panggung nih aku udah ngambil juga nih, aku udah nyolot banget nih karena nggak dapet kalau dari belakang sih, dari sini pun nggak dapet. Bahkan yang di sini aja area tenda ini dia ngambil orang yang lagi speech di panggung aja itu pakai lensa 200 mili plus teleconverter 2 kali, itu 400 mili baru dapat medium shot kalau aku lihat framenya waktu itu. Jadi ini framenya jauh banget, 200 mili aja kurang sebenarnya. Dan aku nakal dikit juga, sering aku lewat-lewat depan sini nunduk-nunduk banget, parah panasnya, triknya bener-bener parah banget. Aku sampai ke pinggir panggung nih, demi ke pinggir panggung sampai bisa dapetin, biar bisa dapetin fotonya kayak gitu. Nah terus aku kasih contoh, nah aku kasih fotonya juga sebentar. Nah ini dimulai upacaranya. Nah ini tuh, ini aku ngambil dari belakang nih pakai lensa 50 dan ini kayaknya aku udah crop juga di posnya. Tuh kelihatan Candi Borobudur di sini. Frame-nya di sini aku suka banget frame-nya. Tuh, ini aku ngambil gambarnya tuh sampai maju ke pinggir panggung nih. Kalau kalian lihat nih di sisi belakang sana tuh udah multimedia. Aku ngambil sampai di situ tempatnya, lokasinya ini. Tuh, sampai ke sini. Ini aku nggak bisa mendekat. Ini aku udah nekat banget bisa mendekat kayak gini. Terus sambutan ini yang kekurangan aku foto close up, aku nggak punya foto close upnya. Kenapa? Karena nah ini yang aku bilang aku nakal tadi itu, aku nunduk di sini nih. Udah panas banget nunduk lagi di sini kan. Kayak gitu. Terus ya ini close up yang aku bisa pakai lensa 50 segini, lens komposisi sepertiga, dan aku juga nggak potong nih sebelah kiri biar kelihatan informasinya, namanya siapa gitu. Ini fotonya aku yang kasih lihat kalian mewakili ya, sebenarnya fotonya ada ratusan, cuman akan nggak mungkin tunjukin komentarin semua kan. Aku ambil ekspresi kayak gini nih berlangsung kurang dari 1 detik, momen kalian harus dapat seperti itu. Nah ini dari dekat nih, tuh ini dari pinggir panggung nih, dari daerah multimedia. Nah kadang-kadang aku sering ngambil gambar-gambar random juga nih. Anak-anak lucu lagi gatel tiba-tiba berdiri aja di situ depan orang-orang penting itu kan, ya udah aku ambil fotonya aja, lucu gitu. Ini MC-nya close up. Nah ini kadang aku ngambil angle-angle kayak gini. Ini acara narinya, ini backstage itu. Ini acara isinya basically sambutan semua sih sebenarnya, sambutan. Oke, kayak gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke ini. Nah slide 2.5 ini apa ini? Nah oke, jadi aku kasih tahu ke kalian juga sebentar. Nah jadi ya ini acaranya yang kayak ini nih tadi, ini kan udah hampir kelar nih, terakhir banget nih. Nah itu aku kan maju mundurnya kan banyak, sering banget kan, itu yang bikin capek juga. Udah maju paling depan, mundur lagi ke belakang, maju lagi paling depan, tuh jauh banget. Itu tantangan yang saya hadapi, dan aku tuh harus dapetin momen kan,
Nah, untuk dapetin momen kan aku harus tahu tuh lensa apa yang dipakai. Jadi ini momennya nih ya, kalau kalian tahu setelah ini kelar nih, ini kan dance-nya nih, ending, ini kan gerakan ending dance nih kayak gini, yang ini nih udah ending, langsung aku cepet-cepet aku lari ke depan karena aku udah tahu nih. Jadi kalau kalian yang sering foto event tuh kalian harus pintar-pintar ngebaca kondisi gitu loh, kapan kira-kira wah nih udah selesai nih sambutan, gue harus siap-siap pakai lensa apa menuju ke depan, memposisikan diri di mana, itu penting banget guys. Atau bisa juga kita tanya ke PIC kalau memang ketemu. Nah, dari belakang aku langsung maju ke depan nih, dari tadi langsung maju ke sini. Wah, ini udah rame nih wartawan di sini. Ya ini bukan komposisi yang bagus, bukan perfect nih. Ini aja bocor kamera nih di sini bokeh. Cuman ya begitulah. Ini yang bisa aku dapat aja sih. Lalu dia polisi memberikan penghargaan ke, ini fotonya udah perang nih sama jurnalis lain, udah kata-kataan, itu udah biasa banget yang kayak gitulah, dapat musuh itu sering. Nah setelah selesai itu, nah foto story lagi. Ini setelah selesai mereka berkeliling lagi ke lingkungan Baksos. Jadi tadi setelah sambutannya selesai, para jenderal-jenderal TNI dan sebagainya itu diajak ke belakang untuk berputar-putar tuh buat melihat kondisi Baksos di sana seperti apa aja. Nih aku ngambil foto. Nah ini aku harus baca kondisi nih, kayak foto kayak gini. Aku lagi candid orang nih pakai lensa 50. Aku lihat kan, wah ini orang feeling gua nih kayaknya mau minta foto nih. Jadi sebelum dia minta foto lagi siap-siap baris, itu aku udah harus langsung ganti lensa, kira-kira aja kayak gitu. Karena ya ini kan aku juga pakai satu kamera. Kalau aku pakai dua kamera sih enak, bisa satu wide satu tele. Kalau satu kamera, skill membaca situasi dan lensa apa yang kira-kira dibutuhin itu penting banget sih. Ini panas banget, parah. Gitu. Nah ini mereka berkeliling, ini candid kayak gini. Nah kalau mau ini kan bisa bilang mungkin kalau kayak wedding tuh mereka lagi mingle kayak gitu kan. Nah ini aku biasanya pakai lensa 24-35. Nah itu kenapa selain bukaannya f2 tuh yang menghasilkan foto bagus, juga fokus yang cepet. Terus momen-momen kayak gini-gini nih biasanya terjadi tuh cuman kurang dari 1 detik guys, dan ekspresi-ekspresi tertentu. Jadi ketepatan ngambil foto disertai dengan skill kemampuan kamera itu penting banget. Dan di sini kenapa aku suka sama kamera aku 5D sebagai kamera utama aku, yaitu karena fokusnya cepat. Dan ini kalau momen-momennya penting-penting gini aku nggak pernah pakai live ya, aku selalu pakai viewfinder karena itu lebih cepat buat ngambil momen, kurang dari 1 detik kan kayak gitu. Terus nah buat note juga, aku tuh kalau foto hampir nggak pernah ngeburst. Gue bukan tipe orang yang suka foto burst. Kenapa? Nggak penting. Kebanyakan frame tuh nggak penting, kecuali memang itu dibutuhin ya. Kadang-kadang misal buat foto bersama kayak gini itu kadang-kadang kalau kita nggak ngeburst tuh ada orang yang sempet kedip kayak gitu, mungkin penting. Cuman nggak wajib banget. Menurut aku lebih banyak nggak pentingnya karena boros frame sih. Burst itu orang yang aku mikirnya, karena aku bukan cuma fotografer, aku editor. Aku ngerti ngedit itu seperti apa, sulitnya milih foto itu kayak apa. Jadi gue nggak mau foto yang ngeburst lagi kayak gitu. Nih mereka berdandan, kondisi mereka, terus ya harus pintar-pintar baca sikon. Dan ya kayak mingle aja, kayak wedding itu. Kapan kita harus berjalan ke depan mereka, kapan harus ke samping, ke belakang, kira-kira pergerakan mereka abis ini belok ke kiri atau belok ke kanan, itu kan menentukan di mana aku akan memposisikan diri aku kan, karena ini kan sempit sekali gitu. Dan aku juga bawa tas ransel gede, itu mengurangi mobilitas juga kan. YouTube. Nah itu oke, sekarang aku lanjutin sedikit ya. Tadi terakhir ini acara ini selesai jam 2 siang tadi, udah kelar semua upacara itu. Terus aku sama tim itu makan di tempat ini guys, makan di
makan di lokasinya di tenda panitia, makan di tenda panitia, dan kita makan juga sama setelah selesai Bante makan. Dan haus banget parah guys, itu gua minum 2 botol aqua sama 1 botol Fanta aja kayak nggak berasa apa-apa minum. Karena keadaan panas, mobilitas tinggi, dan Borobudur itu kan sangat luas tadi. Dan omong-omong juga setelah selesai makan, kita bertiga itu sebenarnya nggak dapat fasilitas transportasi, dan kita itu bingung gitu gimana pulangnya. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang itu berjalan kaki ke pondok meditasi tadi yang kurang lebih jarak 3 km tadi itu. Kita pulang lagi jalan kaki, jajan gorengan dulu. Nah kayak gitu kan. Nah terus sesampainya di penginapan tadi, di pondok tadi itu, pondok meditasi, kita tuh baru mau aja kopi data buat yang hari kedua itu dan istirahat. Cuman tiba-tiba aku sama tim itu disummon lagi guys, disummon untuk mengikuti rombongan lagi ke Candi Mendut. Dan itu mengikuti, mereka itu acara bersih-bersih, sebenarnya nggak ada acara khusus, tapi mereka lagi bersih-bersih aja gitu kan, para Bante. Dan mereka mempersiapkan 2 hari ke depan gitu. Nah di sini nih gue salut banget sih sama mereka, karena mereka itu, para Bante ini menyiapkan semua itu sendirian dalam tim mereka juga, mulai dari nyapu, terus masang dekor, karpet, membangun panggung, dan sebagainya. Nah sekarang kita masuk ke ini masih hari kedua, si panjang guys, masih habis nih hari ketiga. Oke, ini masih hari kedua. Nah dan kalau kayak gini kan biasa nggak ada momen-momen yang penting banget nih. Jadi aku tuh bisa mengeksplor foto tersebut dari sisi artnya, dan menurut aku sendiri sebenarnya skill kita itu benar-benar diasah sih sebenarnya dalam foto kalau nggak ada kegiatannya gitu loh. Dan ya itu kan kita itu dipaksa untuk mencari cerita dalam, ya sebenarnya ini nggak ada cerita, mereka cuman nyapu-nyapu aja kayak gitu kan, seperti itu. Terus kesulitan yang aku hadapin itu ini udah pukul 6 sore dan gelap banget guys. Untungnya lensa yang aku punya itu lensa bukan gede semua, f1.4 sama f2 itu berguna banget sih kayak gitu. Ini tuh foto-fotonya. Nah ini aku suka banget nih foto ini tuh, orange. Kalian bisa pelajari, ini gelap banget, aku foto ISO 5000 ini parah, atau 6400 gitu. Ini udah sore banget. Sama tuh, ini udah ISO 10 ribuan. Ini ada, ini udah gelap banget, blue hour banget. Ini kuningnya bukan matahari, ini lampu di bawah nih kayak gitu. Sampai aku harus bikin BW, udah parah itunya, noise nya seperti itu. Nih aku juga suka, ini aku ambil foto ini di shadow-nya, lebih aku fokus ke bagian shadow-nya. Ini juga ini siluet, dan ini bulan ini tuh kayak gitu. Nah selesai hari kedua itu sekitar jam 8 malam baru aku sampai ke penginapan lagi. Dan nggak lupa kan, menurut pengalaman kan susah tuh nyari makanan, jadi di sini aku beli makanan waktu saat pulang, cari di dekat Candi Mendut itu, dan kurang enak seperti biasa. Dan kesulitan yang aku hadapin ya di memotret ini juga itu aku itu susah banget cari informasi apa yang harus kita potret dan what next gitu loh. Dan karena kita nggak diberikan PIC secara khusus sebenarnya, tapi untungnya temen aku yang Andi ini dia punya beberapa kontak orang panitia dan bantainya juga, jadi dia bisa cari. Dan ya kita udah ngerti semuanya, satu tim itu informasi yang dapat juga itu nggak reliable sebenarnya, dan bisa berubah sewaktu-waktu semua sih. Dan pasti berubahnya kemungkinan 90% lah pasti berubah kayak gitu. Nah terus yang mengejutkan juga tuh, temen aku yang si Andi itu tiba-tiba tuh dia diminta tolong buat bikin SDE hari pertama sama hari kedua bakti sosial yang diliput. Jadi totalnya itu ada 2 video guys, dan itu
kita dikabarin setelah selesai makan tuh baru jam 10-an malam kayak gitu. Padahal besok paginya kita harus standby lagi itu kan, pagi-pagi banget. Udah harus makan jam 6, harus, kalau nggak kita kelewatan itu ya udah kita nggak akan makan lagi sampai siang. Pasti kayak gitu, harus banget. Aku salut juga dia bisa mengerjakan SDS cepat itu. Dan ini belum ekstrim, nanti di hari part 2 aku ceritain yang lebih ekstrim lagi. Nah, oke, that's the end of day 2. Sekarang kita masuk ke hari ketiga. Oke. Nah,